Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria kita akan memuji menyembah Tuhan, biar hati kita lebih lagi tertuju kepada Tuhan. Mari saudara kita arahkan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Jangan nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Mari kita sembah Dia, muliakan nama-Mu Tuhan. Kau telah ajaib dan mulia. Yaralabo karalabo shandaralabo. Yaralabo karalabo yasikarapapapapapa. Kami mintakan urapan-Mu yang baru mengalir dalam nama Yesus, mengalir Tuhan. Sikaramo yashiki. Kami tak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Curahkanlah hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sikarabaya, sikarabakayarabaya, sikarabapapapa. Sikarabaharabakarabaya, sikarabaya. Sikarabaya, sandakarabaya, sikiriri. Yaralabakaralamo, sandaralamo. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar terus kami boleh berjaga-jaga dan berdoa, dan roh kami terus kuat di dalam Engkau. Biar kami mengalami Tuhan, kami boleh mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Biar Roh Kudus yang di dalam kami terus mengerjakan kedalaman dalam hati kami, kerinduan hati kami, menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan saudara.
Beberapa hari yang lalu saya didorong Tuhan untuk mengambil doa puasa. Memang sebelum dari hari ini, sudah mungkin 2-3 hari sebelumnya saya juga sudah mengambil doa puasa. Dan biarlah kita dalam 1 bulan ini kita mengambil doa puasa. Saudara semampunya ya, baik mungkin mau ambil berapa hari, atau doa puasa Daniel, doa puasa Esther, atau doa puasa makan sekali. Karena Tuhan ingin kita mempunyai roh yang kuat, karena ke depannya ini masa-masa yang lebih sukar lagi. Kita mempersiapkan diri kita seperti mengisi amunisi ya, amunisi untuk senjata roh kita. Saudara, jangan pernah kita lemah lagi atau up and down. Ya, saya juga ya secara daging, secara manusia mungkin saya juga mempunyai kelemahan ya, karena mungkin kalau mendengar berita ya yang melemahkan, atau hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen ya yang mengalami banyak problem, masalah hidup yang kadang menimbulkan belas kasihan saya tuh muncul ya. Aduh Tuhan, gimana ini, kasihan Tuhan, sudah lama terikat dengan obat-obatan, kok hidupnya gak ada perubahan, kok kayaknya mentok, kok sakitnya belum sembuh-sembuh. Banyak hal yang menjadi pemikiran saya ya, maupun dalam pelayanan. Tuhan, saya rindu banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan, dimenangkan. Tapi kadang ketidakberdayaan saya sebagai manusia, saya juga merasakan Tuhan, tanpa Engkau saya ini nggak bisa. Tanpa Tuhan saya ini siapa gitu kan. Dan juga Tuhan sering menguatkan lagi, kadang lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat apapun juga Tuhan bisa berbicara di hati dan pikiran kita. Saudara, di hari pertama kita mengambil doa puasa ini, Tuhan ingatkan untuk kita menghadirkan kerajaan Allah, datanglah di dalam kehidupan kita. Ini kita di dalam dunia ya, dan Tuhan itu di dalam kerajaannya di sorga. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini untuk kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya bacakan saudara, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ayat yang 10 yang kita garis bawahi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Mau tidak mau kita akan yang tidak kuat ya, roh kita akan terjerat dengan kerajaan dunia yang akan segera berdiri, yaitu antikris yang akan menguasai seluruh dunia. Pemilu di Indonesia sudah kita laksanakan dan pemenangnya Prabowo ya, yang seperti Tuhan katakan. Dan kita kawal terus dalam doa, dalam puasa, biar Indonesia ini mengalami perubahan yang banyak. Indonesia ini akan mengalami pemulihan yang besar-besaran. Ya saudara, beberapa hari yang lalu saya dapat mimpi penglihatan di mana akan terjadi kekacauan ya. Dan juga ada seperti dalam mimpi itu, memang saya jarang mimpi ya, tapi kalau Tuhan kasih tuh selalu saya ingat gitu. Dalam mimpi itu terjadi kekacauan di mana-mana, dan kemudian ada semacam ya saling bertikai, saling membunuh ya pakai alat-alat senjata tajam, saudara. Pokoknya kacau lah, saya sampai bangun pun saya sampai masih terkejut ya, masih sampai kaget gitu ya, melihat semuanya itu di alam roh. Tapi saudara, kita kawal terus Indonesia, karena kita tahu ya, karena radikal juga akan muncul ya, karena memang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Karena antikris ini yang akan muncul juga di akhir zaman. Jadi kita terus kawal, biarlah melalui presiden yang pilihan Tuhan ini terjadi perubahan, terjadi penjangkauan jiwa-jiwa, terjadi lawatan, terjadi pertobatan ya, dari yang
tingkat atas, jabatan atas sampai ke daerah-daerah. Sehingga orang Kristen juga ayo mulai bersaksi, mulai berdoa, mulai mengambil doa puasa untuk perubahan-perubahan di Indonesia, baik di keluarga, pemulihan di kota kita maupun ekonomi ya saudara. Kita doakan saat ini beras naik, kemarin juga banjir, hujan terus di sini ya di Jakarta. Tapi untung daerah saya nggak banjir ya. Kemarin di daerah Kelapa Gading banjir saudara. Ya puji Tuhan, kembali lagi ke firman Tuhan dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya kita minta kerajaan Tuhan datang di bumi ini. Selagi kita masih ada di bumi, kita bisa minta, datang Tuhan kerajaanmu, kuasai kami, penuhi kami. Sehingga kami tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan selama mungkin langit dan bumi akan bergoncang, tapi orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan Tuhan itu tidak akan tergoyahkan, tidak akan pernah tergoncangkan, baik tergoncang iman, tergoncang hati ya, baik mungkin masalah, jadi stres apapun, tapi kita dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Ayo saudara, sekarang juga banyak pengajaran-pengajaran sesat, saya dengar juga dari beberapa orang, aduh sini nih udah ikutin ajaran sesat, aduh gimana Tuhan, kadang kita kan nggak bisa mencegah ya, karena memang itu sudah tertulis, tapi kita semampu kita beritakan, ayo kita ikuti jalan Tuhan, kita ikuti Roh Kudus. Jadi alarm, jangan keraskan hati kita ikutin Tuhan, maunya Tuhan. Sehingga kerajaan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Gimana datang dalam kehidupan kita? Ayo kita bangun mesbah, bangun keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Dekatkan hati lagi, kejar Tuhan, dekat lagi. Saya juga Tuhan, berilah kepekaan dengar suara Tuhan lebih dalam lagi, lebih lagi. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi masalah, pergumulan apapun, kita bisa tanya sama Tuhan. Kita bisa komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga apapun juga yang kita rindukan, kita inginkan, ada pemulihan-pemulihan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, apalagi saudara ya akhir zaman ini. Mari saudara, kita lebih lagi melekat sama Tuhan, kita tarik kerajaan Tuhan datang dalam keluarga kita, datang dalam usaha pekerjaan kita, datang dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita juga berdoa ya, karena setan juga punya kerajaan, dia tidak suka ya jika kerajaan setan itu diobrak-abrik ya. Tapi kita ayo hancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis, kita patahkan, kita bangun ya tembok-tembok pertahanan. Jangan sampai hancur pertahanan kita, saudara. Mari kita lawan dengan iman yang teguh. Caranya gimana? Mari hadirkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kerajaan Tuhan apa sih? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Yaitu Roh Kudus yang di dalam kita yang memenuhi, sehingga keadaan apapun tetap hati kita tenang, tetap kita teguh, hati kita pegang Tuhan Yesus, sehingga dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita ini selama di bumi ini kita bisa merasakan suasana surga, kita merasakan damai setiap bangun tidur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Aku adalah orang yang berbahagia. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Saya seringkali mengucap syukur kepada Tuhan ya. Seringkali berdoa di hati, ngomong sama Tuhan, apapun juga ngomong sama Tuhan. Kayak tadi parkiran kayaknya sulit nih. Tuhan sediakan parkiran satu nih. Karena ini ke Menara Doa Jumat ini, Jumat Sabtu Minggu ini pasti penuh ya. Pas Tuhan sediain satu parkiran ya. Apapun juga kita ngomong sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan ya saudara. Lebih sering, akhirnya kita lama-lama peka dengar suara Tuhan. Dan juga dikatakan dalam ayat yang terakhir, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang memiliki kerajaan baik di sorga, di bumi ya, di kolong langit ini semua milik Tuhan ya, tidak ada bagian sedikit pun untuk kerajaan iblis
yang akan berdiri walaupun sebentar nanti antikris akan memerintah 7 masa, tapi kita ayo bersiap sebagai mempelai Kristus, berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan akan menjemput kita di awan-awan permai, menjadi pengantinnya yang siap sedia, menyediakan pelita dan minyak. Pelita itu firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kita hidupi firman, kita makan firman, kita lakukan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya baca Alkitab, tapi ayo kita hidupi, kita lakukan kehendak Tuhan. Dan dikatakan minyak itu berbicara dengan Roh Kudus ya, sehingga minyak dan anggur jangan dirusakkan. Dan juga kita penuh Roh Kudus. Minyak yaitu berbicara Roh Kudus. Kita selalu mintakan Tuhan. Ada beberapa teman ya suka bilang sama saya gini, Bu Maria, saya kok belum dibaptis Roh Kudus? Iya nggak apa-apa, minta aja sama Tuhan. Saya percaya kamu suatu hari dipenuhi ya, penuh. Bukan berarti kamu tidak ada Roh Kudus, sudah ada, tapi mari kita mendapatkan kepenuhan. Pada waktu pertama kali kita dibaptis Roh Kudus itu pengalaman sekali, tapi selanjutnya kepenuhan Roh Kudus itu terus menerus ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu awal pertama ya, kita dipenuhi Roh Kudus, tapi terus menerus kita minta kepenuhan pada saat kita doa pribadi, pada saat kita menyembah, pada saat kita apapun juga kita melekat sama Tuhan. Tuhan minta urapan baru yang membuat roh kita kuat, roh kita menyala-nyala, sehingga roh kita menjadi roh yang perkasa. Dunia boleh semakin merosot ya, kejahatan akan ada di mana-mana, dan juga akan terjadi kegoncangan, baik bencana maupun juga masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah bangsa-bangsa, bahkan sakit penyakit nanti akan datang kembali mengglobal. Tapi kita sudah siap ya, siap tidak siap harus siap. Semua pasukan Tuhan ini harus kuat. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa Bapa, pada saat ini untuk setiap yang mendengarkan YouTube Pas Agape adalah pasukan-pasukan Tuhan yang kuat, siap sedia, waktunya baik atau tidak baik, terus memegang Engkau, terus kuat, terus menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi up and down, terus setia, konsisten mencari Tuhan, membangun hubungan karib dengan Tuhan, sehingga kita menarik kerajaan Allah datang di dalam keluarga, datang di dalam pekerjaan, datang di dalam setiap pelayanan apapun. Datanglah Tuhan, setiap kerajaan sorga di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Karena Rohmu menyala